Tunggu aja panas. Itu Mas, ini lagi diproses diobatin sekarang. Bantu doa Ibu, Mas, bantu doa Fatihah ya. Amin amin. Ini lagi dicari asal usul penyakit dari mana, siapa.
Ini dukun yang ngiriminnya lagi ditanyain ini. Jadi dukun yang ditanya ini, yang bikin bapak seperti ini lagi ditanya. Mas, mas, mas. Siap air yang tadi, air di gelas apa botol Kang Budi? Oh ya, mas, mas. Siapin air segelas, kasih beras sedikit. Ya, air segelas, kasih beras sedikit, terus yang botol yang satunya dikasih beras sedikit juga. Oke, oke, ya.
Oh, jangan katanya enggak. Cuma di gelas aja. Hanya di gelas aja. Ah, ah. Cuma yang di gelas aja yang dikasih beras dikit. Mhm. Ya, airnya air di layar. Nah, mana-mana. Air segelas, kasih beras. Mana? Tunjukin di kamera, tunjukin kamera. Nah, ya ya. Ya, cukup, cukup, cukup. Cukup, cukup. Nah, tahan, tahan, tahan. Biar biar gitu aja dulu. Biar biar diisi dulu. Kasih minum ke Bapak sedikit. Bismillah. Sisanya airnya buang di luar. Heeh. Air botol, 2 botol tadi. Air 2 botol tadi, siapin. Ya, 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 ya itu udah ada. Udah, udah. Sorot. Dah. Oh, jadi air yang ada di botol tadi yang 2, sampean jangan sampai habis. Kalau mau habis ditambah lagi nggak apa-apa ya. Oke, oke. Amin. Siap. Tuh. Assalamualaikum. Ah, tadi udah jelas itu, Cak. Udah jelas belum? Jadi Bapak ini bukan kiriman santet dari siapapun. Bapak ini pertama seperti yang saya bilang, ini ada karma dari leluhur-leluhurnya. Tadi disebutin nama leluhurnya siapa, tapi lupa saya tadi nggak jelas. Terus
Sama bapaknya zaman mudanya dulu, waktu muda sering tirakat keilmuan. Entah itu keilmuannya nyampe atau enggak, atau salah tirakat, atau melanggar, uh, atau melanggar aturan tirakat tersebut, atau melebihi atau mengurangi kurang tahu saya. Jadi awal mulanya kena apa? Karena karma leluhurnya dari karma leluhur di zaman Surakarta. Nah, setelah itu bapaknya dulu ada leluhurnya dari Surakarta, kerajaan Surakarta lah zaman itulah. Terus dari buah hasil tirakat dia zaman muda nggak nyampe, maksudnya mungkin mengurangi aturan atau melanggar pantangan apa gimana kurang tahu. Pada zaman mudanya pernah tirakat keilmuan, entah apa ilmunya. Jadi berbalik ke badan, makan badan. Ini sukmanya Bapak dari 9 ruh ini banyak yang hilang. Nah ini ada sisanya tinggal beberapa yang ada ruh dovinya, nabatinya, dan beberapa yang lainnya banyak. Nah ini kita tinggal nunggu katakanlah, mohon maaf, kita nunggu keajaiban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya makanya minta dari semua saudara anak keturunannya, dari sepupu-sepupunya, orang tuanya, tolong doakan. Mudah-mudahan dikasih kesembuhan. Uh, uh, ini insya Allah jalan terakhir lah, mudah-mudahan Bapak sembuh Pak ya, semangat Pak ya. Baca doanya banyakin, la ilaha illa anta subhanaka in kuntu minaz zalimin, la haula wala quwata illa billahil alil azim. Baca itu Pak dalam hati. Perbanyak baca itu Pak ya, biar Allah kasih kemudahan, kesembuhan, biar Bapak bisa sholat lagi. Bener gak? Bener gak zaman mudanya suka tirakat Bapak? Oh, pan. Oke. Ini pemicunya itu satu karma leluhur, dua dari situ, bukan dari omongan dari orang-orang atau santet dari saudara sepupunya. Itulah jebakan. Uh, itu jebakan iblis ya seperti itu. Jadi kita diadu domba dengan saudara kita, dengan orang lain, difitnah, kita tuh disantet. Dan waktu pengobatan semua itu ditipu lah bapak ini sekeluarga sampai habis hartanya. Nah ini kembali lagi kita ambil hikmahnya. Semua itu dari kita, kita lagi yang menerimanya nanti. Yang bagaimana? Ya, jadi karma ini perbuatan, misalkan mas sampean dulunya, misalkan nih sampean dulunya mukulin orang. Yang sampean tanam itu. Nah, dapat 2-3 tahun atau pas sampean jalan kematian atau tuanya sampean dipukulin orang lagi sampai habis-habisan seperti sampean mukulin orang dulu waktu zaman muda. Seperti itu namanya karma leluhur. Tapi yang berbuat kesalahan itu leluhur-leluhur kita di masa dulu. Nah, yang tadi dibilang dari zaman Surakarta tersebut. Bapak ada keturunan dari sana. Nah, leluhurnya yang ini yang melakukan hal tersebut, jadi imbasnya ke Bapak sekarang. Ditambah keilmuan yang dia tirakati, entah itu melanggar pantangan, entah itu mengurangi takaran amalan, atau melebihkan takaran amalan. Dan akumulasi itu tercampur dengan hawa nafsu dan prasangka jelek kita atau suuzonnya kita. Jadilah seperti itu. Dari buah rasa ketakutan. Ya, itu. Menjadikan. Betul. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Makanya banyak ruh-ruh yang ada di dalam tubuh dari 9 ruh ini, banyak yang hilang atau kembali ke tempatnya atau diambil sama ilmu-ilmu tersebut atau karma-karma leluhur tersebut.
Jadi yang tersisa ini hanya ruh Idovi dan beberapa ruh lainnya. Begitu. Seperti yang saya bilang sebelumnya. Begitu, Cak. Mudah-mudahan ini jadi jalan kesembuhan buat Bapak dan keluarga jadi senang lagi, Bapak bisa sehat lagi, bisa ibadah lagi apa ya? Jadi ini perjuangan Marwati ya. Ini Marwati yang berjuang demi bapaknya. Bapak sakit seperti ini jauh sebelum Marwati ada soalnya. 27 tahun Marwati sekarang 21 tahun. Nah, mungkin ini cara Allah untuk membuat Marwati berbakti kepada orang tuanya, mengorbankan hartanya yang dia kumpulkan untuk bapaknya berobat, mencari jalan kesembuhan. Jadi buat saudara-saudara yang lain yang ngomong, udahlah inilah itulah, jangan begitu. Pasti sembuh. Karena kita yakin. Karena apa? Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh Allah. Karena Allah yang buat penyakit, Allah juga yang akan mengangkat. Jadi buat saudara-saudara yang lain jangan ngomong yang aneh-aneh sama Marwati sama Mas sampean. Jadi doakan bapaknya, doakan orang tuanya mudah-mudahan sembuh. Ingat, kita ada karena bapak. Kita ada karena beliau, kita besar karena beliau. Sampai jadi sekarang itu karena beliau. Ingat itu. Jangan sayang-sayang dengan harta kalian. Kalau nggak ada bapak, kalian nggak ada sampai saat ini. Gitu bilangin. Nah, jadi air yang tadi dikasih minum ke bapak, sedikit diusapkan kepala, dada, itu yang bagian sakit ya. Nah, air itu jangan sampai habis. Sedikit-sedikit. Bismillah Pak ya. Usapin ke muka, ke dada yang bagian sakit. Atau ke badan-badan yang sakit. Airnya jangan sampai habis. Airnya jangan sampai habis. Kalau mau habis, tambah lagi ya. Sampai sembuh. Saya yakin sembuh Bapak. Kalau mau mandi juga Bapak dicampurin air itu, air mandinya. Gitu terus aja, Mas. Yakin, semua harus yakin. Jangan sia-siakan perjuangan Marwati ngumpulin uang selama ini untuk Bapak berobat. Mamanya Marwati juga harus yakin suaminya sembuh. Kasih semangat suaminya biar sembuh. Jangan nyerah. Menjada wajada. Kun payakun ya. Gitu aja ya. Sami-sami. Untuk masalah pagaran dan sebagainya nanti dikabarin lagi. Oke, gitu aja ya. Mudah-mudahan cepat sembuh buat bapaknya. Buat pesan tadi yang saya bilang, jangan sampai air itu habis. Campur terus. Air yang di gelas tadi buang di luar. Oke. Oke ya. Sehat Pak ya, sehat Pak ya. Yo, pamit. Assalamualaikum.